old management itu ada lapangan kerja atau ada cipta kerja baru, kalau bisa besoknya udah datang duit. Baru nanti coba masuk ke proses bisnis, itu nomor 2. Jadi yang disebut dengan proses bisnis di situ adalah masuk ke dunianya itu, apa yang digelutinya pertama tadi. Selamat sore, kembali lagi bersama kami di BGM Sobat Inovasi. Kita kembali akan bincang-bincang dengan Bapak Eci Ramses. Ya. Selamat sore Pak, ini sudah gelap kebetulan. Kita syutingnya lokasi di Seginam Kopi di Kota Wisata. Kebetulan sudah lepas maghrib, jadi agak gelap sedikit ya, mohon maklum. Ya. Pak, kita mau ngobrol sedikit nih Pak. Sekarang ini kan dunia kerja sulit. Ya. Terus kita hanya punya modal keahlian atau sertifikat training. Ya. Apa kita bisa menciptakan lapangan kerja? Apakah kita bisa mencari pekerjaan dengan modal seperti itu? Kira-kira apa yang kita butuhkan Pak untuk mencari kesempatan penghasilan? Ya, jadi terima kasih atas bincang-bincang sore ini. Jadi saudara ini termasuk ahli K3 juga sama dengan saya, Mas Tian ya. Dan dia backgroundnya teknik civil engineer. Ya. Terima kasih Pak Bastian. Jadi pertanyaannya tadi kan kita baru lepas dari pandemi ya. Betul. Jadi ini sebenarnya belum dikasih lepas sama sekali oleh pemerintah. Tapi kurang lebih bulan yang lalu Pak Presiden Republik Indonesia telah mendeklar bahwa kita sudah boleh lebih leluasa, walaupun sekarang masker masih diwajibkan untuk kita pakai kemana-mana ya. Betul Pak. Nah, jadi sesuai dengan pertanyaannya tadi, banyaklah anak-anak muda sekarang berdampak. Selama 2 tahun ini banyak perusahaan-perusahaan tutup ya, banyak yang dirumahkan. Jadi kita cukup inilah, bukan hanya di Indonesia aja, jadi di seluruh dunia ya. Iya betul. Kalau kita baca-baca indikator ekonomi Indonesia sebenarnya cukup tangguh, ya. Karena UMKM kita ini relatif kuat. Jadi sebenarnya kawan-kawan kita, kawan-kawan Anda juga lah ya. Jadi banyak yang udah punya certified sebenarnya mereka. Cuman lapangan kerjanya itu tidak available. Kalau selama ini kan sebelum pandemi ya tidak sesuai dengan dia pun dipakai aja sama perusahaan, yang penting ada karyawannya. Tapi di masa pandemi ini betul-betul mereka itu selektif, yang betul-betul dibutuhkan aja dulu sementara ini. Jadi kalau kita lihat sebenarnya pergerakan yang ada sekarang ini sudah mulai bergerak ya, terutama kalau saya perhatikan UMKM-nya sudah mulai merangkak ya. Cukup kuat lah fundamental UKM-nya. Nah jadi saran-saran untuk apa itu kadang-kadang terlalu banyak anak muda mencari pekerjaan ya. Jadi sebenarnya boleh diciptakan. Jadi yang penting kalau saya berprinsip gini, kita survive aja dulu. Survival strategi namanya ada ya dalam kehidupan itu. Jadi yang penting kalau istilah sederhananya kan dulu yang penting dapur berasap. Nah itu istilah ibu-ibu itu ya. Jadi, ya, betul. Jadi diciptakanlah peluang-peluang sesuai dengan keahliannya. Jadi dikembangkan ya. Misalnya dia jagonya di otomotif. Nah, coba dia agak konsentrasi ke sana, memperdalam lagi hobi-hobinya itu. Bisa, itu saran saya ya. Atau membentuk community ya, komunitas boleh mereka itu yang seide, selatar belakang menciptakan punya baru. Jadi
prinsip gotong royong selama ini cukup bagus ya, saya kira. Jadi tidak usah dulu berpikir muluk-muluk. Ada yang berpikir harus ada modal dulu baru bergerak. Kalau kadang untuk memulai bisnis kan terlalu rumit, pikirannya terlalu ngeribetin dulu. Saya harus punya modal banyak. Nah, saya pengen jalan gitu. Kalau saya perhatikan ya, ini iseng-iseng lah ya. Para motivator itu ya, motivator itu kalau kita lihat di YouTube di mana itu kayaknya simpel sekali mereka itu meyakinkan kita. Tapi kita yang menjalaninya dimulai dari mana ya? Nah, jadi saya yang terkesan Bapak Bob Sadino. Ya. Bob Sadino itu pernah memanggil mahasiswa kumpul, ya diajak ke pasar. Ayo kita lihat peluang di sana katanya. Jadi coba kau perhatikan, kayak beliau itu katanya masa lalunya dimulai dari menjajakan kebutuhan rumah tangga dari rumah ke rumah sampai dia menjadi bapak konglomerat lah di Blok M itu ya, yang terkenal dengan dia punya Kemcik ya. Ya. Nah, banyak lagi contoh-contoh lain ya. Jadi seperti pemilik Transmart sekarang ya. Ya, Pak CT. Nah, itu memang manusia-manusia yang tough seperti itu. Saya juga kepikir bagaimana mereka menumpuk dananya dari mulai tadi mahasiswa, dimulai dari mahasiswa mereka itu ya. Terus ada juga kawan-kawan kita yang pulang dari tenaga kerja TKI ya di luar negeri. Ada duitnya di Jawa Timur sana membuat kumpul kawan-kawan desanya malah maju. Jadi saya kira itu termasuk saran saya untuk apa istilahnya benchmarking. Jadi kita benchmarking orang-orang yang sudah berhasil. Tapi memang saya lihat gini deh, dibutuhkan orang-orang yang tenang ini, tenang, mikir terus menerus, fokus. Nah, jadi ada dua istilah dalam perekonomian ini ya. Ada yang fokus lebih baik. Tapi ada juga yang kawan-kawan berpikiran diversify. Diperluas. Karena saya udah bikin fokus belum jalan. Nah, saya berpikir juga kadang-kadang. Coba diversify, artinya keluar sedikit dari zona itunya. Buat lagi yang baru, nggak masalah. Berarti dipelajari dulu, kalau tidak ada keahlian untuk bidang baru itu? Ya terpaksa. Jadi kebetulan saya pernah menangani KPI ya, Key Performance Indicator. Jadi kalau dulu kan sistem old management itu ada lapangan kerja atau ada cipta kerja baru, kalau bisa besoknya udah datang duit. Ya. Nah, kalau di KPI enggak, ada istilahnya belajar dulu setahun 2 tahun, menguasai dulu. Itu istilah indikator pertama ya. Learn and growth, belajar dan bertumbuh dulu. Simpel saja. Dikuasai dulu. Misalnya IT lah. Tadi kan ada kawan-kawan dunia sekarang kan, background-nya bukan IT tadi ya. Iya. Dipelajari dulu, kembangkan. Ya kalau perlu memang sedikit modal lah, pergilah dia les lah ya. Udah, fokus. Atau training online kan banyak. Training online, jadi banyak sekarang. Jadi Mbah Google itu sekarang bertanya yang luar biasa. Jadi perlulah dipelajari dulu learn and growth. Baru nanti coba masuk ke proses bisnis, itu nomor 2. Jadi yang disebut dengan proses bisnis di situ adalah masuk ke dunianya itu. Apa yang digelutinya pertama tadi. Atau pergi ke pasar kalau Bob Sadino tadi kan. Coba jual. Baru nanti ada pelanggan di situ dulu. Pelanggannya nggak usah dulu lebar-lebar. Sempit aja dulu. Kan di marketing itu ada namanya niche market. Kita mencoba cari celah yang belum orang masuk kita. Nah di situ kadang-kadang perlu kejelian anak-anak muda itu. Baru biasanya return masuklah pendapatan. Nah, berputar terus. Ya. Saya kira itulah apanya. Ini hanya bukan solusi ya, tapi ini bincang-bincang kita. Karena tadi ditanya bagaimana cara keluar daripada. Berarti bisa kita simpulkan dimulai dari mencari komunitas Pak ya, yang mempunyai hobi atau minat yang sama. Berarti yang harus dijual itu apakah harus produk? Tidak harus produk kan? Jadi kan yang disebut dengan produk itu kan 2 jenis. Produk nyata secara physically, ada jasa. Ya, keahlian. Nah, jasa misalnya keahlian. Apa keahliannya ya?
buatkan software. Nah, memang harus belajar software lah dikit ya kan. Dipelajari sendiri bisa kok. Misalnya software matematik itu dari Excel biasanya, pakai Excel ya. Ya kita dulu waktu kuliah kita hitung-hitungan teknik engineering kita kan supaya cepat kita masukkan ke Excel. Ya. Bahkan ada software-software yang udah dijual yang bentuk modul-modul bisa kita pakai sekarang. Nah itu memang sama sekali nggak sama sekali zero modal, harus ada sedikit lah. Kalau saya ngajar ya kan, saya dosen juga ya. Saya bilang sama mahasiswa-mahasiswa saya itu, anak-anak petani kadang-kadang kan dari daerah. Dek, kalau cuma titel aja aku bilang, orang udah bertitel banyak kali. Anda harus punya entrepreneurship. Nah, jadi coba nanti supaya masuk dunia entrepreneurship, orang tuanya mampu nggak? Saya tanya gitu kan. Kadang-kadang ada yang memelas gitu kan. Gini aja, pinjam duit nenek, gue bilang. Jadi dia memang ada lah. Jadi saya pikirkan kadang-kadang dia ya. Jadi oke, dia udah punya ide, do nothing. Tidak berbuat apa, nunggu dia. Kalaulah ada yang menurunkan modal. Tidak. Kalau saya berpikiran, ya, saya kan anak orang susah juga, anak prajurit dulu ya. Saya pergi ke rumah opung saya. Opung itu sama cucunya baik-baik kan. Opung pinjam dulu. Untuk apa? Mau jajan? Enggak, opung. Mau beli buku. Jadi adalah modal sedikit. Jadi ada istilah di orang Tapanuli ya. Elik itu kita bujuk. Orang yang kita minta itu bukanlah pula maksa ya. Jadi sampai kadang-kadang kita seperti teori orang Jawa juga aku pakai dikit tuh. Pura-pura cucilah piring opung ini ya waktu kita datang. Terus kasihanlah dia lihat kita kan. Dikasihnya uang jajan. Tak tahu bukan untuk jajan, untuk bukunya kan. Nah, jadi itu yang saya sebut dengan kawan-kawan. Saya juga waktu anak muda ada komunitas kami. Tahu diri. Nah, itu perlu juga itu. Tahu diri, tempatkan diri. Kita belum jadi siapa-siapa tapi orang-orang lain itu ringan tangan kepada orang yang minta tolong dengan baik-baik. Jadi perlulah sedikit modal memang. Jadi kadang-kadang saya kecewa ya, ada anak-anak muda, idenya banyak, ngomong banyak, cuman do nothing, tidak, udah bergerak aja lah apa yang begitu. Kalau saya punya ide ya, selama kuliah saya itu udah kerja juga ya, cari-cari kerja nambah-nambah lah. Ku ambil kertas kosong, ku tulis-tulis. Siapa yang mau ku hubungi besok? Siapa yang mau ku lobby? Enggak semuanya berhasil. Ku bikin daftar 10 orang. Cuman 2 yang respon, enggak masalah. Ini saran-saran saya ya untuk anak-anak muda. Boleh lah. Oke lah, di luar modal tadi, Bapak tadi juga sedikit menyinggung tentang belajar sendiri. Yes. Otodidak. Namun apakah itu untuk membuktikan keahlian kita, apakah kita perlu sertifikasi keahlian kita itu yang misalnya kita sudah belajar online atau belajar dari orang, kita sudah mahir, sudah menguasai. Tapi kan ada beberapa yang butuh bukti keahlian kita itu. Sertifikasinya bagaimana, Pak? Benar. Jadi kebetulan saya sekarang diikutkan jadi anggota di Sumsel itu ya. Apa itu? Ada kawan-kawan saya baru minggu yang lalu mereka dilantik pengurusnya ya. Apa organisasi? Kadin. Kamar Dagang Industri. Oke. Kan ada SK Presiden tahun 2002 yang baru itu untuk menggalakkan lagi masalah industri. Vokasi ya. Betul, keahlian. Kemudian di Palembang sendiri, saya itu sebagai ketua bidang pelatihan HSE dan vokasi. Ya ketuanya teman saya juga, orang Tapanuli, Pak Gordon Butar-Butar. Itu yang asosiasi pengusaha Apindo. Apindo. Kalau di Apindo saya pengurus deh. Tapi kalau di Kadin saya anggota biasa saja. Oke. Jadi kami sudah jalan ke Politeknik, Unsri, ke Unsri sendiri, ke beberapa lembaga-lembaga lah. PDNK sudah. Mereka kebetulan saya sekarang di Jakarta, di Cibubur ya. Ada pekerjaan sedikit. Jadi mereka yang terus saya lihat dari WA Group. Jadi memang di vokasi itu ada istilahnya didu ya.
dunia industri dan dunia usaha ada gap. Ya. Ada gap itu. Jadi dari ketua Kadin Jakarta pernah mempresentasikannya, terus saya presentasikan di BLKI Palembang hari itu, kira-kira bulan Desember yang lalu ya. Saya ambil, saya cuplik sedikit, ya mohon izin Kak Kadin Jakarta ya. Jadi memang ada mismatch itu. Mismatch, jadi tidak sesuai dengan keahlian yang tadi Ade sebut itu, udah training apa. Ya ada industri yang membutuhkan sertifikat. Ya, jadi sekarang pemerintah melalui lembaga-lembaga terkaitnya, Depnaker, perindustrian itu yang udah jalan. Perindustrian malah udah jalan di, kalau nggak salah di untuk Indonesia IKN. Oh, di Kalimantan. Jadi itu yang pertama kali ya kita lihat kalau di internet itu ya. Yeah. Jadi pekerja-pekerja yang mendirikan sekarang IKN itu udah certified semua itu, nggak bayar. Ya, jadi anak-anak muda itu kita sarankan ya bisa mendaftarkan ke BLKI terdekat. Nanti udah punya keahlian tapi belum di-certified. Nah, itu nanti pemerintah akan bantu. Nah, itu saran saya aja. Jadi memang pertanyaan tadi relevan. Iya, soalnya kan terlalu banyak kasus dia mengatakan dia ahli. Memang dia sudah menguasai, tetapi ketika masuk dia ke dunia usaha di lapangan pekerjaan yang dibutuhkan itu apa buktinya Anda menguasai gitu. Ya, jadi itu ikut lagi pelatihan, refreshing ya. Nanti kalau nggak salah tuh sertifikatnya nggak bayar. Government bantu. Jadi saya bukan muji-muji Pak Jokowi ya. Jadi kebetulan saya lihat karya-karya beliau. Programnya baik. Ya, itu yang udah lama sih itu program vokasi itu. Tapi kalau nggak salah nomor 68 ya tahun 2002 itu. Dan dimulai dengan kantor pusat sudah saya lihat program-programnya itu. Jadi memang perlulah disertifikasi supaya match-nya itu bisa match tadi yang di dunia industri dan dunia usaha itu nyambung. Nah, itu yang kalau kita lihat di Jepang itu memang dana untuk itu tripartitnya itu industri itu kasih memang bantu. Jadi sekarang pemerintah minta tolong salah satu Kadin ya. Jadi departemen terkaitnya adalah perindustrian yang di bawahnya perindustrian, Depnaker. Jadi contoh nyata itu yang udah IKN kemarin udah ratusan orang itu disertifikasi. Oke Pak, berarti bisa kita simpulkan untuk kita anak-anak muda ini atau bahkan orang yang terdampak pandemi, yang kehilangan pekerjaan, tapi ingin memperoleh penghasilan kembali atau ingin menjual keahliannya, kira-kira bisa disimpulkan apa itu Pak? Nah, jadi dari pembicaraan tadi kan bisa diambil lah apanya summary-nya ya. Jadi saran saya tadi kan udah berusaha sendiri untuk belajar. Betul. Carilah sertifikat. Ya, sertifikat. Nggak usah banyak-banyak, 1-2 yang kalian yang relevan saja. Kemudian saran saya itu komunitas tadi. Komunitas kalau ininya belum menampung tempat kerjanya ya kita bikin sendiri. Ciptakan sendiri. Jadi agak kreatif lah gitu ya. Jadi sama-sama membangun anak-anak muda juga kita. Saya udah banyak contoh-contoh saya lihat udah nyata lah sebenarnya. Kalau kita lihat di apa itu dipanggil oleh beberapa TV tiba-tiba ada orang yang berhasil, ya, itu bisa juga. Iya, bahkan dia hanya dengan bikin konten, kreativitas dia bisa menghasilkan, bisa dijual. Ya, jadi dunia maya sekarang bisa kita manfaat, tapi jangan dunia mumpung. Kalau kuliah banyak juga aja mumpung. Viral. Iya, hanya tren. Terus viral. Nanti bulan depan dia udah nggak dipakai. Nah, itu tidak certified dia. Hanya viral karena nyeleneh aja. Nah, itu ya udahlah kita kesampingkan aja itu. Tapi kalau bisa kita konsisten. Saya kira itulah apa yang bisa saya simpulkan. Baik, Pak. Berarti bisa kita simpulkan Sobat Inovasi untuk teman-teman, rekan-rekan yang terdampak kehilangan lapangan pekerjaan
atau ingin memperoleh pemasukan, tambahan rezeki, kita gali lagi, kita telaah keahlian kita apa yang bisa kita jual dari diri kita, atau apa kita bisa ciptakan lapangan pekerjaan. Karena di internet banyak disebut apapun bisa dijual. Ya. Tapi kita lebih baik menjual apa isi otak kita. Bukan begitu, Pak? Ya Pak, benar. Baik, dengan begitu kita akhiri. Terima kasih Pak Ramses. Ya, sama-sama. Bincangnya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi Sobat Inovasi. Tolong like, subscribe, dan komen. Salam BGM. Salam.